wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman yang saya banggakan, serta dosen pengampu mata kuliah pengawasan produk manajemen administrasi logistik kelas B. Ibu Stasia Reviani MG SE MSM. Pada kali ini saya dan kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi Inspection Report IPC Lab Codes. Kelompok kami terdiri dari Hafiz Reza Saputra dengan NIM 067, Adinda Bunga Ramadhania dengan NIM 068, Tengku Sabah Rehan Hakim dengan NIM 069, Nandita Putri Rahmi dengan NIM 070, dan Muhammad Noval Sipki dengan NIM 071. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Materi saya berikan. Untuk Noval, silakan. Oke, aku izin masuk di sini. Aku sedikit menjelaskan. Yang pertama terkait Inspection Report IPC Lab Codes. Jadi dalam Inspeksi Lab Codes ini milik Lab Codes Supplier Company dilaksanakan di kota ABC pada tanggal XX April 2000XX yang akan dikirimkan ke Anonymous Company sebanyak 28.159 pieces diperiksa dari jumlah tersedia sebanyak 30.000 pieces yang tersedia. Perusahaan QMA atau KIMA melakukan inspeksi dengan kode POCD 123456. Dari hasil inspeksi keseluruhan yang dilakukan ditemukan bahwa hasil akhirnya adalah fail atau gagal. Namun klien Anonymous Company berhak menolak atau menyetujui produk lab codes tersebut. Beberapa informasi yang ditemukan adalah 28.159 pieces yang dipesan dari jumlah 30.000 pieces atau sebesar 10,65% tersedia. Hanya size S, M, L, dan XL yang diperiksa atau diinspeksi. Poin 3, tidak ada informasi mengenai bahan jenis kain yang diberikan oleh perusahaan. Mungkin bisa next. Oke, di sini ada raw material and production process yang tertera pada materi. Yang pertama adalah bahan baku. Hasilnya adalah lulus. Keterangannya, semua kain di pabrik dan 4.000 pieces di bawah pemotongan. Yang kedua, kondisi penyimpanan not available atau not applied. Terus yang ketiga, proses manufaktur oke, yang dinyatakan lulus, keterangannya tidak ada. Yang keempat, production organization and status check not apply atau not available, keterangannya tidak ada. Lalu ada standar inspeksi. Yang pertama jenis inspeksi atau yang kita kenal dengan IPC Inspeksi Report. Standar pengambilan ANSI atau ASQ standar Z14/2008. Tingkat pengambilan sampel untuk pengerjaan 2. Workmanship AQL untuk CRI, MAJ atau MIN tidak diizinkan. Pengukuran AQL 50/50/50 pieces. Jumlah potongan yang diperiksa 4.0. Sampel jumlah total karton dalam kiriman yaitu sebesar 315 pieces. Lalu ada yang terakhir dari standar inspeksi yang ke-8, jumlah karton yang tersedia untuk pemeriksaan produk tidak dapat ditentukan selama pemeriksaan. Mungkin bisa next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang workmanship atau pembuatan. Jadi pada pembuatan lab codes ini terdapat SKU, yaitu Stock Keeping Unit dengan kode ABC 6789. Ukuran sampel di sini tuh jadi kayak
sampel yang diuji coba untuk diteliti itu ada 315 unit. Yang pertama itu terdapat cacat jahitan yang terlewatkan. Di sini ada gambarnya, yaitu maksudnya cacat jahitan itu maksudnya ada bagian pakaian lab coat ini yang tidak terjahit. Nah, untuk tingkat keparahannya itu mayor atau menengah. Yang selanjutnya yaitu ada cacat benang ditarik atau garis jarum simpul mengalami putus benang. Untuk tingkat keparahannya itu yaitu mayor juga. Nah, untuk pembuatan lab coat ini, cacat yang paling serius ditemukan itu yaitu cacat kancing, itu dengan tingkat keparahan mayor, ditemukan 1 pieces. Yang kedua, cacat yang sering ditemukan yaitu cacat jahitan terlewatkan dengan tingkat keparahan mayor, ditemukan 1 pieces juga. Dan juga cacat jahitan dengan tingkat keparahan mayor ditemukan 2 pieces. Dan yang terakhir yaitu kotor dengan tingkat keparahan mayor ditemukan 1 pieces. Kotor di sini tuh mengandung kotoran yang serius dan terlihat pada jauh dengan jarak 1 meter. Yang selanjutnya yaitu specification check. Untuk specification check ini pada barang lab coat dilakukan cek pada 3.000 pieces, yaitu 10%,65 dari 25.000 pieces. Yang pertama itu terdapat order details. Jadi order detail ini tuh pemesanan pelanggan belum di packing, itu yang sudah ready itu 3.000, tetapi belum di packing, belum di packing karton. Nah, selanjutnya itu pada specification check pewarnaan, jadi kayak kayak standar pewarnaan lab coat itu dengan kode warnanya putih. Terdapat catatan tambahan yaitu Pantone kodenya memiliki kode warna abu-abu dengan kode nomor 4-5. Yang selanjutnya yaitu style pada lab coat. Pemeriksaan ini kesesuaian dibandingkan dengan disetujui klien, terus dengan sampel dan spesifikasi itu sudah lulus atau sudah oke. Untuk artwork sendiri juga, kualitas desain, jenis huruf, terus warna itu telah dicek lulus. Dan sama seperti dimensi atau ukuran, spesifikasi ukuran pada jaket lab coat ini sudah lulus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mengenai hasil dari pengecekan, yaitu berupa style dan color. Nah, jadi berdasarkan hasil inspeksi itu terlihat style pada referensi produk ABC 6789 di tahap proses ini kesesuaian yang telah dibandingkan atau dengan persetujuan klien telah mendapatkan persetujuan. Nah, jadi dalam hal ini produk yang dihasilkan telah mirip dengan sampelnya. Kemudian selanjutnya ada pada pengecekan color, ya. Jadi pada referensi produk dengan kode ABC 6789 di tahap ini tuh proses pengecekan warna kesesuaian yang telah dibandingkan dengan persetujuan klien itu telah mendapatkan persetujuan. Namun pada beberapa kode sistem warna atau dalam hal ini Pantone
ditemukan stok lebih putih dari sampel dengan skala abu-abu dengan range 4-5. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya mungkin slide-nya bisa di next. Materi selanjutnya dengan stok produk yang masih sama yaitu ABC 6789. Di sini ada penilaian pengawasan produk dari aspek artworks-nya atau penampilan fisiknya, yaitu yang dinilai ada general quality sama desainnya, terus pengejaan, lalu ada tipe fontnya, ketebalan, juga warna. Selain itu ada dimensinya, penempatan dari atas dan penempatan dari samping. Selain itu juga ada alignment dan kesejajarannya itu parallelism. Jadi beberapa aspek ini yang menjadi penilaian untuk lab coats dari penampilan fisiknya. Untuk foto-foto di samping adalah beberapa sampel dari lab coats yang dijadikan bahan untuk sampel dari aspek general quality dan design. Seperti yang bisa dilihat ada perbandingan kancing antara sampel dengan produk aslinya dan juga perbandingan warnanya sendiri gitu. Mungkin bisa di next lagi. Nah, selain yang tadi sudah disebutkan sama partner saya yaitu Hafiz mengenai color, ya di sini terdapat beberapa perbandingan yaitu dari warna kemeja dan warna kancing. Terdapat beberapa warna yang dicocokkan dengan Pantone yang menjadi acuan, dan ada beberapa bahan produk jadi yang tidak sesuai dengan Pantone yang sudah disesuaikan gitu. Seperti ada kancing, terus juga warna kemejanya yang lebih abu-abu daripada Pantone yang telah disesuaikan. Seperti itu. Jadi bisa dilanjut. Oke, selanjutnya adalah labels, yaitu penanda. Sebagaimana yang kita tahu ketika kita menggunakan pakaian, tentunya dalam lab coats juga, itu ada beberapa label yang diperlukan untuk customer sehingga lebih mudah untuk mengenali produk tersebut gitu. Yang merupakan ada main label, care label, size label, dan product tag-nya sendiri. Contoh-contohnya adalah fotonya di samping gitu. Ada seperti bagaimana cara mentreatment lab coats-nya, harus disetrika, harus dicuci dengan suhu sedemikian yang sudah ditentukan, terus juga sudah ada ukuran sesuai dengan yang ditentukan, dan yang terakhir ada packing dan packaging. Tapi untuk produk lab coat sendiri ini, produknya masih belum di package gitu. Tapi untuk packing dan packaging, ada beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu unit packingnya, inner packingnya, outer packingnya, dimensions of export kartonnya, yaitu dimensi dari karton yang besarnya, juga berat dari karton, dan penanda pengirimannya gitu, seperti tidak boleh ditumpuk, tidak boleh dilempar, dan lain-lain, seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya adalah shipping marks atau tanda pengiriman. Pertama terhadap karton dengan referensi produk ABC 6789 dengan hasil not apply atau tidak ada pengapakan selama pemeriksaan. Yang kedua tanda sisi karton dengan referensi produk ABC 6789 dengan hasil not apply atau tidak ada pengapakan selama pemeriksaan. Boleh dilanjut. Oke, dan yang terakhir ada tes dan special recruitment atau tes dan persyaratan khusus. Yang pertama dilakukan pemeriksaan terhadap kerusakan jarum dengan deskripsi tes, periksa apakah tidak ada kerusakan yang jelas. Dan yang kedua, tidak tarik jahitan dengan tangan menggunakan kekuatan 70-an selama 10 detik. Hasilnya lulus dan penjelasannya adalah tidak ada kerusakan terhadap jarum. Yang kedua ada pemeriksaan kancing dengan deskripsi, periksa kancing serta jahitan dan bandingkan dengan spesifikasi, dimensi, bentuk, warna, bahan, lubang. Yang kedua periksa jahitan dan kancingnya terpasang dengan aman. Yang ketiga ada uji kancing sesuai dengan lubang kancing dengan aman dan dapat
dilepas setelahnya. Yang keempat adalah periksa